kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan minor kayak decision making lah yang paling simple. Tadi tiba-tiba aja Rolling Thunder nggak jelas. Kalau mereka bisa bagusin lagi decision makingnya, make it clear, punya game plan mau ngapain habis gini, menurut gue mereka bisa sih bawa kita ke tim 3. Tapi No Namers lagi-lagi Vera nih bos, lagi nyala banget, lagi bener-bener on point, lagi kayak assassin mood on. Kalau misalnya emang bener-bener bisa di shutdown seorang Vera, ya gue rasa Cerberus Esports bisa menang. Tapi di atas kertas memang ini lagi milik No Namers sih kayaknya nih angin positifnya. Iya, point out paling besar dari tim Cerberus adalah concern terbesarnya yaitu mereka nggak boleh melakukan kesalahan, mereka nggak boleh takabur juga. Gimana takabur, menang aja kagak? Ya gimana ya? Mereka bener-bener kayak harus solving cepet sih. Kelihatan tadi ya, mereka kayak kesalahannya banyak banget dan nggak seharusnya mereka kalah berulang-ulang kali. Dan masuk ke map kedua, gue pengen lihat aja nih mentalitas dan juga mereka punya psikologi. Apakah mereka tambah makin gila seperti biasa Cerberus yang kita kenal, atau malah No Namers, tim yang tanpa nama, bener-bener yang lagi nyala, nggak peduli tim experience, gue tembak headshot dah. Nah, kita akan move on terlebih dahulu di Pistol Round, di mana No Namers bermain dengan sangat respectful, menyebar ke semua arah, anti push terlebih dahulu, dan Red Novel memenangkan satu fight-nya. Dan itu yang paling penting, Red Novel confident play, mempermudah skenario demi skenario untuk tim Cerberus. Masih nge-fight, ternyata dia Bundle Sky, bisa nge-shutdown, dan mid-nya kosong. Dan kali ini No Namers sepertinya mereka akan bermain ke arah A. At least di sini Cerberus ketarik ya untuk satu player ngejagain darah mid, tapi balik lagi, ini Cerberus masih cepat juga untuk melakukan rotasi, apalagi udah kedengeran drone dibuka, ada barrier of annoying banget nge-slow down, dan rotasi pun udah datang. Vera memimpin jalan, kena tank, dan ternyata tuh udah smoke dari Daikut. 3 lawan 4, Daikut double pick bersama juga dengan seorang Kisi. Terlihat banget clean-nya, dan 1 lawan 3 Sun. 1 lawan 3 ini sulit banget pastinya. Memang spike-nya dipegang langsung di shotgun, dan 1 angka akhirnya pistol round pertama untuk Cerberus bisa mereka temukan. Yap, tadi early pick dari Red Naval tuh penting sih, tapi ya dia lagi-lagi bandel, bisa dipanis. Tapi menurut gua what comes down to that round adalah hal-hal kecil kayak pertama barrier of timingnya pas banget dari seorang Kisi yang memang barrier orb pada pistol round itu bener-bener annoying banget. Lu ya pakai pistol doang, tapi yang paling penting juga adalah dimana Vera down ke 20 HP, Thames langsung ditumbangin sama Daikut. Udah nggak punya heal lagi ya, dan recounter dan ya bener-bener on point banget tadi semuanya. At least Cerberus Esports bisa memainkan hal tersebut dengan sangat baik. Good start untuk Cerberus. Kita masuk ke round yang kedua kali ini. Red Naval lagi-lagi bandel-bandel di mid pakai Marshall. Nyari kepala-kepala muda dari pemain-pemain No Namers di sini. Ngepick satu, dapat yang pertama. Good entry kill, ding ding ding. Di XN harus tumbang. Chamber dari tim No Namers harus hilang. Dapat yang kedua kayaknya enggak, langsung di dash out karena memang nggak connect shotnya. Sementara itu pergerakan dari No Namers masih sedikit tersendat, bahkan spike-nya masih stay di arah A main. Dikejar begitu aja sama Red Naval. Dapat yang kedua. Expect yang sebelah kiri di situ. 2 pemain Vera dan juga Sun. Vera double kill dengan sheriffnya. Tapi at least masih ada 3 pemain yang masih hidup di sisi Cerberus Esports. Akan sedikit demi sedikit melakukan push ke arah Vera yang berdiam diri di balik barrels. Di sini tentunya akan diciduk massal. Tapi dapat kill ke arah Akashi. Oh my god, Vera disgusting. Masih bisa mendapatkan pundi-pundi kill meski tadi memang the world was against him. Gila sih itu tembakan ngelukain ekonomi, dan ini bakal penting banget ya, menandakan kedua jet satu sama lain, kedua tim ini benar-benar on point. Ini akan menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau di Bapak Raja terakhirnya tumbang, ini kesempatan untuk nutup round enak. Red Nova lagi confident banget. Udah start di second half, dia udah dapetin nih timingnya, kepercayaan dirinya, dan max potensialnya udah kelihatan. Sedangkan Vera juga lagi on point. Nah ini gun run untuk tim No Namers seperti yang mereka seperti biasa, anti push lebih dahulu. Recon digunakan, gak ngedetek siapapun, dan Red Nova dapetin lagi killnya. Ini gue suka, karena Cerberus tahu celah-celah apa yang dilakukan oleh tim No Namers. Mereka tuh adaptasinya pelan, dan Red Nova langsung ambil advantage. Mid to B, dari out akan dibuka kali ini, dan 5 lawan 4. Red Nova akan ngejaga. Swing dilakukan, Thames dapat 1 kill, nggak ngecek ke arah corner. Loki dapetin 1 kill dengan Spectre-nya. 3 lawan 4.
kelihatan bagus banget untuk tim Cerberus. Apalagi ini nggak bisa di shutdown. Swing, oke. Vera menggunakan dash, tapi dia benar-benar terpojok. Trap berjalan. Akashi 2 kill dengan Spectre, meninggalkan Sun seorang diri. 1 lawan 3. Bukan ideal skenario. Sun 1 kill. Ini masih possible banget. 40 detik. Waktu menurutku jadi masalah. Karena 2 player dari tim Cerberus itu low HP. Dan masih ada kesempatan pastinya kalau memang 1 per 1 bisa didapetin. Oke, Sun masih bisa dapetin 1 kill. Timing! No, Akashi yang menangin timingnya dan triple kill. Dan itu adalah bonus untuk tim Cerberus. Ya, bener. Bonus round dengan Spectre dan tadi 1 buah vandal. Tapi at least bener-bener bisa ngelukain no-namer sih. Dimana tadi blundernya adalah Loki yang di sini bener-bener nggak dicek, dapat kill. Terus Vera tadi kena pincers movement yang sangat baik dari Cerberus Esports. Ada 1 yang nge-push dari kitchen, satunya lagi adalah seorang Loki yang nunggu di arah double box orange dan akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tadi di sini coming down to the wire, Akashi yang menangin timing tersebut. Ya emang Shun kepancing sih buat ngambil spike karena memang spike-nya dijaga sama Crossfire. Tapi lihat Red Neval buka Bloodstorm, watch this. Akankah bisa mendapatkan kill? Tapi Vera yang dapat kill tersebut. Entry ke arah Daikyu tapi langsung pecah kepalanya dengan pisau bermata 5 di situ Red Neval. Bahkan yang kedua dan yang ketiga bahkan tapi langsung di counter sama Thames. Red Neval lagi nyala banget di sini. Red Neval is a demon, menyisakan Thames seorang diri, hanya memiliki Sheriff. I don't think this is doable, tapi kalau tembakannya kena tentunya bisa. Masih berusaha mendapatkan kill. Oke. Dapat kill ke arah Akashi. Important kill. I might be eating up my words. Di sini takabur Momentos kayaknya. Thames dengan Sheriffnya masih menyala, masih bernafas, masih bergerak. Berusaha untuk mencakar round-round yang penting di sini. 3-0 tapi Loki yang langsung nge-swing Thames yang nggak nge-expect bahwa Loki akan nge-push di situ 4-0. Dan ini adalah perjalanan yang cukup mulus bagi Cerberus Esports. Wah, gila satisfying banget ya. Gue nggak mau komen apa-apa. Vera 1 headshot, Tetefal 1 shot. Dia bener-bener lagi on point, pede banget, nggak peduli, hajar aja Tetefal, pak 1 pelor, no dibales Red. Ini lagi clean banget. Ini udah aim showcase dari kedua tim untuk sementara waktu. Tapi tadi lihat no-namers walaupun kalah 4-0, aim mereka kuat juga. Ini kesempatan untuk tim no-namers pastinya. Masalahnya mereka dalam keadaan seperti ini, mentalitasnya itu mesti kelihatan. Apakah mereka main aman atau tambah main gila? Sedangkan untuk sementara waktu, tim No-Namers akan memainkan fast tempo mendasar ke arah A-side menggunakan drone. Dan barrier op langsung digunakan oleh Kisi untuk men-slow down. Dihancurin, spot 1 player, red mark-nya gue di-tag. Ini akan commit swing dari Daikyu. Clean headshot karena Tem. 5 lawan 4, akses masuknya langsung dibalas. Drone digunakan. Ada toxic screen juga. Ini menjadi salah satu recovery yang berat banget untuk tim No-Namers. Kecuali mereka bisa menang every single fight-nya. Karena ada 1 pemain di arah second level. Ya itu seorang red level. Oh no, dia kalah angle-nya. Kisi bisa membalas dan menjawab. 3 lawan 4 dan masih dalam advantage dari Cerberus. Bahkan Kisi triple kill. Dan Sky SG menjadi last man standing. Ini kelihatan impossible banget. Tapi apapun masih bisa terjadi lagi-lagi. Karena pemain-pemain ini benar-benar on point. SG. Dia dapetin 1 momen. Dia tahu ada 1 player di belakang Gen. Gunai Snakebite. Dan jadi 1 lawan 2. Masalahnya, spike drop dan 30 detik. Ya, spike drop di arah Fridge. Tentunya harus diambil. Di arah Jan lebih tepatnya di situ akan dipantekin oleh Daikyu. Yang kalah duelnya di situ Sky SG triple kill. Oke, everything is possible. Ada Viper Speed juga yang bisa dibuka kalau mau memainkan postman di situ. Tapi 12 detik waktu tersisa. Gak banyak. Loki expect langsung di shutdown. Lagi-lagi di situ Cerberus Esports seperti akan kehilangan grip, akan kehilangan genggaman round tersebut. Tapi 5-0 untuk Cerberus Esports. Tapi at least tadi di situ Cerberus Esports delaynya bagus sih. Keluar barrier orb, keluar trademark, dan ya Sky SG at least tadi udah bisa berusaha untuk ngepancing Akashi keluar dengan Snakebite, dapetin killnya, dapet yang kedua. Tapi Loki menangin timingnya di situ. Ya itu bener-bener udah round-round kayak gini bener-bener kayak smallest things, smallest little details yang bisa menangin round buat tim lu.
kayak barusan saya baru sudah nge-call out juga ya, ini bakal commit. Mereka gunain semua utility, bahkan ada toxic screen, gak ada kasih akses masuk drone dibuka juga. Dan ini No-Namers malah yang jadi cosplay nih kayak tim Cerberus, walaupun mereka lumayan meyakinkan by the way. Lagi-lagi dengan barrier off-nya slowdown dilakukan, smoke dan execute swing. Kali ini Vera memenangkan entry-nya untuk pertama kali dan double kill untuk seorang Vera. Kesempatan terbaik pastinya untuk No-Namers memecahkan telur mereka 3 lawan 5. Hyperspeed dibuka. Ini bakal menjadi retake yang berat banget untuk tim Cerberus. Yap, retake situation 3 lawan 5 tentunya harus mengarungi lautan racun dari seorang Sky SG yang berdiam diri di situ. Tapi tampaknya lihat 3 pemain Cerberus Esports gak berani masuk ke sarang dari pemain-pemain No-Namers, akan melakukan saving di sini. Karena mengingat Red Neville juga masih memiliki operator dan perekonomian dari No-Namers bukan yang terbaik. Mereka kalau kalah di sini kayaknya emang harus Kiko lagi untuk next round, tapi at least masih memiliki 3 arsenal yang cukup penting untuk dilakukan save, dan itu adalah good execute dari No-Namers. Bener-bener mainin strength mereka, yakni bermain eksplosif, dashing ke arah side, Vera stepping up lagi-lagi, double kill, sangat penting. Ya, ini bener-bener round yang cukup baik dari tim No-Namers. Ya, walaupun Cerberus menang 5 angka berturut-turut ya, mereka decide untuk melakukan save itu menandakan setiap roundnya itu emang udah clean banget. Kayak misalnya di round sebelum ini mereka kayak menangnya 1 lawan 1, dan itu benar-benar nge-reset ekonomi dari tim Cerberus. Dan menurut gue decision yang bagus banget. Operator di tangan, rugi banget kalau mereka kehilangan. Posisinya 3 lawan 5 lawan Hyperspeed lagi. Dan No-Namers masalahnya baru 1 round dan kunci utamanya adalah dari entry. Tapi Vera langsung ditumbangkan, kombonya banyak banget, 2 player langsung nge-pick Red Neville dengan operator. Begitu sangat eksplosif. Player dari Cerberus langsung ngepanis pergerakan agresif dari seorang Vera dan langsung berbondong-bondong lari ke arah B-side. B-side akan digedor-gedor pintunya di sini. Sementara itu hanya ada seorang Loki bersama dengan Akashi juga yang bermain di situ. Masih akan mengambil slow approach, menangin dulu yellow-nya. Ada toxic screen dari Loki yang udah habis gasnya di sini. Thames bersama dengan teman-temannya Shun membuka drone di sini. Ada instant wall snakebite yang sangat baik dari Loki, tapi di TB-in aja snakebite-nya di situ. Turun ke half HP, tapi plan-nya masih bisa didapetin tentunya di situ Loki. Snakebite-nya hampir merenggut nyawa dari Thames yang langsung nge-heal dirinya. Balik ke full HP di sini. Sementara itu Kishi masih memiliki resurrection jika ada teman-teman yang meninggal atau tumbang. Loki pun berusaha maju, ada barrier orb. Thames kalah duel dengan Red Neville, sedikit weaving di situ, not the best time to weave, tapi SG dapat kill ke arah Kishi. Spike diffusernya langsung down, tapi ada wraparound dari seorang Kishi. Akashi yang dapat kill ke arah DXN, sementara itu Shun dan juga Daikyu dapat shutdown. Dan round yang ke-6 bisa disecure oleh Cerberus Esports. Tentunya diffuse di sini. Iya, clean banget barusan. Menurut gua itu udah setup enak banget, nyaman. Toxic screen yang dibentangkan, poison cloud, keluarin barrier off, paksa itu semut-semut keluar nih lagi cari gula, dan ya mereka harus nembusin, dan tim dari Cerberus pasti dapat timingnya. Ini baru mau nge-plan ada snakebite, baru mau nge-plan digangguin terus-menerus, dan udah ada follow up-nya juga. Cerberus nggak komit mungkin dari utility barusan. Mereka nggak ada gangguan. Biasanya kalau tim No-Namers mereka ganggu ke A, keluar barrier off. Barusan nggak ada. Udah ada toxic screen, ada poison cut, ada barrier off. Udah annoying banget kalau jadi No-Namers melakukan post seperti itu. Dan tadi No-Namers emang kelihatan desperate banget sih, karena di TB-in cuy. Snakebite-nya bener-bener pengen nge-plan doang. Tapi lihat lagi-lagi Red Neville bermain bandel, terkena drone, nggak bisa dapat killnya tentunya, langsung dashing out. Ada Hunter Spear yang dibuka, dapat seorang DXN di situ tumbang. Vera masih berdansa dengan Bloodstorm-nya, nggak dapat kill. Langsung disarek seorang DXN. Masih 4 lawan 5, slow approach yang harusnya langsung diturunkan karena memang kehilangan dashing power dari seorang Vera. Ada jiggle pick dilakukan oleh seorang Sky SG atau Thames di situ. Shun dapat kill ke arah Daikyu, masih penting. 4 lawan 4, DXN udah berada di arah fight. Masih mencoba untuk mencari kill yang cukup penting. Sementara itu ada Kishi di atasnya. Menurunkan tempo, mencari kill. Masih memiliki Viper Speed oleh seorang Loki jika ingin membantu gempuran di arah A-side. Setup dibuka, ada wall langsung dihancurin. Reconnya nge-tag 4 orang dari situ, sangat penting recon dari seorang Akashi.
Ada dentuman operator dari Red Naval untuk mengusir pemain-pemain no-namers, tapi mereka nggak gentar sama sekali. Langsung disambar kepala KSG oleh seorang Akashi Shock Dart untuk menyambut. Kill kedua nggak dapat, Kisi double kill, bahkan sangat baik hold dari pemain-pemain Cerberus Esports, tapi Shun dapat triple kill. Nggak cukup karena Akashi langsung menyambut kill yang ketiga untuk dirinya, dan itu tuh satu no-namers. Tactical timeoutnya nggak berjalan, dan menurut gue no-namers udah desperate banget sih. Mereka benar-benar udah coba untuk masuk dalam side, tapi delaying power dari Cerberus Esports, utility usage mereka lebih baik di second game kali ini. Yang pertama tadi mereka buang-buang Rolling Thunder, bener-bener merasa gerusu banget, tapi di sini mereka menyimpan barrier orb, berusaha untuk delay dengan baik, dan ya benar-benar nggak bisa masuk no-namers di sini. Ya ini benar-benar treat like a book. Ini no-namers benar-benar mainnya straightforward. Nggak ada kayak walking dulu atau nyebar, ada yang flanking. Mereka benar-benar polosan aja, gampang banget dibaca. Dan Me2B mungkin ada salah satu jawabannya karena ada Viper Speed, tapi senjata dari tim no-namers kurang cukup kuat. Karena rekon dari seorang Vera ditembusin, masih bisa ngedodge dengan updraft yang dibuka. Ternyata Loki yang membuka Viper Speed. Tapi tumbang. Beruntungnya Cerberus bisa menjawab, bahkan dapetin 3 kill dan 2 lawan 4. Ini menjadi kondisi yang sulit banget. DXN dengan 1 kill menggunakan Tour de Force, tapi masih ada 3 lagi. Oh nggak dicek. Oh no. Ini akan jadi easy kill. Mendadak aja 2-2. Dan masih belum ada komitmen dari pemain-pemain no-namers. Udah mulai ketahuan space yang dibuat dari Sun, apakah bisa dimanfaatkan? Karena nggak ada sama sekali pemain-pemain dari Cerberus yang fokus terhadap dirinya. Resurrection dengan advantage kembali 3 lawan 2 dan 40 detik tersisa. Sepertinya no-namers akan berlari ke arah A, di mana Sun yang sendirian aja desperate masuk ke arah A. Dan ini round yang cukup bisa dimenangin karena mereka punya post plan, mereka punya Hunter's Fury. Masih ada 2 buah Shock Dart, tentunya bisa menjadi round yang possible untuk dimenangi oleh no-namers, tapi main advantage masih ada di tangan Cerberus Esports. Masih berusaha untuk melakukan retake. Recon dilesatkan, tapi reconnya ke arah mid, bukan untuk retake sama sekali. Shun masih bermain di arah double box. DXN akan melihat dari arah belt, dari arah pipes tampaknya, tapi Shun dapat kill. Penting juga kill yang kedua DXN, tapi Skisi nge-stick diffuse-nya gak ada expect sama sekali. Langsung dilepas, langsung dipush oleh Shun. See you soon dengan killnya yang sangat penting dari Sheriff. 2 lawan 3 jadi 2 lawan 2. Langsung retake dan post plan sangat manis. Tiba-tiba aja nge-recover round yang tadi sepertinya hilang dari genggaman dari no-namers, dan Shun lagi-lagi stepping up. Jujur ini udah aneh sih. Round dimana ya no-namers cuma punya 1 vandal di tangan mereka, dan 4-nya pakai pistol, 1 ghost ya beberapa Sheriff. Dan mereka bisa menangin. Menurut gue no-namers mestinya udah ketahuan juga. Cara menang mereka tuh dari kondisi. Mereka harus dapetin entry-nya. Mereka nggak boleh komitmen dengan begitu cepat. Dan oh no, Bladestorm-nya dari Red Naval ketangkep dan di-expect sama seorang Thames. Ini udah bagus banget. Main kondisi dari no-namers. Kesempatan mereka untuk musuh tuh gede banget. Bahkan DXN bisa nangkep 1 kill. 1 persatu ngapus tuh di absen. Dan mendadak aja jadi 5 lawan 2. Dan sisa Loki dan Akashi yang berpisah jauh banget di arah A dan juga daerah B. Dan Loki sepertinya akan iya udah. Itu udah keluar nih no-namers yang kayak kemarin. Yang kayak barusan maksudnya. Mereka main push semena-mena, dan itu yang sangat dibutuhkan dari tim no-namers. Entry dan juga adaptasi. Dan mereka benar-benar memanfaatkan semua skenario-nya. Kalau mereka kebaca kayak di round-round dimana Cerberus menang, sulit banget. Cerberus tinggal nunggu pemain-pemain dari no-namers masuk ke crosshair pemain Cerberus. Dan malah mau aim sekuat apapun, no-namers juga nggak bisa ngapa-ngapain karena crossfire setup. Nah 1 lawan 3, Loki kayaknya ini bakal nge-try untuk bikin expensive. Nah enggak lah, udah langsung lari ternyata. Dan no-namers at least menyala. Tapi tadi memang Cerberus Esports sedikit over agresif. Red Naval early pick-nya menurut gua sound cue dari Ultimate Jet pasti udah di-expect sih sama no-namers. Mereka pasti ngecek common angle yang bakal di-upgrafin. Mereka lihat ke arah tube dan bener aja Red Naval udah nunggu di arah sana dengan updraftnya langsung dipunish, tapi lagi-lagi diabsenin 1 persatu nge-push. Dan ini sebenarnya yang harus dikurangi oleh Cerberus Esports. Mereka seakan-akan decision making itu sangat di-rush banget, dan
ya Bener. akhirnya bener-bener langsung bisa dipunish dan No Namers mereka bener-bener bisa nge-punish semua fault ataupun mistakes dari Cerberus Esports. Dan kalau kalau aja nih No Namers bisa memperkecil kedudukan, mereka bakal punya chance yang besar di defender side nantinya, mengingat ini adalah map yang cukup defender sided. Tapi kita masuk round yang ke-11 masih terpaut 4 angka di sini. No Namers harus mengejar. Ada hit tampaknya yang akan menunjukkan bahwa mereka bergerak ke arah B-side. Menangin kontrol dari arah yellow yang dijaga ketat oleh Loki seperti seorang satpam di sini. Masih menunggu. Akashi pun hanya bermodalkan sebuah Spectre, tentunya not the best gun you want. Tapi lagi-lagi lu lihat, mereka main poking. Mereka coba untuk keluarin utility dulu. Mereka coba untuk cari informasi. Lu lihat A-nya pun bahkan kosong. Cerberus Esports sudah kepancing buat rotate sangat cepat. Ini A-nya udah benar-benar dikosongin. Ya, tapi ada trademark dari seorang Daikute. Lu lihat mid-nya pengen dimenangin. 5 pemain dari No Namers udah bergerak ke arah A dan kesunyian di arah B menandakan bahwa something is not right. Tentunya langsung ada Kishi yang berjaga di arah A. Sementara itu DXN dengan operatornya akan nge-scout pemain-pemain yang melakukan rotation. Akan ada 5-man hit ke arah A yang dimana Kishi sudah dibantu oleh Akashi untuk menahan gempuran ini. Tapi pemain-pemain dari Cerberus Esports masih was-was juga. Lihat 3 pemain masih ada di arah B, tapi itu akan menjadi sound Q. Nah, langsung disambar kepala dari seorang Kishi. A side-nya kosong melompong, lahan bebas. Sementara itu 4 melawan 5 Spike akan berusaha di plan di situ. Nah, Akashi tertangkap juga membuka recon-nya. 3 melawan 5 lagi-lagi No Namers. Dengan bait and switch-nya bekerja begitu saja. Shun follow up kill ke arah Daikute. Toxic screen untuk melakukan retake. Tentunya nggak bakal bisa berbuat banyak. Vera triple kill langsung nyala lagi di sini. Loki masih bisa menjawab dengan 1 kill. Akan dapat yang kedua tentu tidak karena Sky SG memenangkan duel tersebut 7-4 dan inching closer No Namers di sini. ya itu malah gue jadi mempertanyakan Cerberus. Kelihatan awal-awal mereka yakin banget kalau ini bakal rotasi, ada possibility. Kok ditinggal lagi? Padahal tadi gue lihat ada di minimap 3 playernya lari. Gue kira juga dari Norman, oh gila nih. Mereka padahal udah dapat kunci jawaban di mana 2 round berturut-turut tuh mereka mainnya poking dulu, nggak komit, bikin sesuatu yang obvious, narik rotasi, manipulasi terlebih dahulu dan rotate. Oh ternyata mereka bener-bener gamble-nya ngeri juga karena nggak ada sama sekali yang ngejagain. Kalau mungkin ada operator di awal-awal di daerah A, menurut gue itu jadi fatal untuk tim No Namers. Beruntungnya nggak ada sama sekali dan mereka nebaknya juga dapet, entry-nya dapet. Kali ini last round, gue rasa kalau No Namers bisa dapetin satu lagi, ini bahaya banget untuk Cerberus. Mengingat nih Cerberus kuatnya di defender side, mereka juga kayak salah satu concern terbesarnya adalah ketika mereka dipolosin atau oke, sekarang Thames dapetin 1 kill dengan swingnya, Red Knuckle harus ditumbangkan. Superstar dari Cerberus, barrier off menutup dan Spike akan di-planting. Sky SG dapetin 1 through the toxic screen. Ini udah jadi bencana pastinya untuk tim Cerberus. Viper Speed digunakan, tambah sulit lagi. Ini udah jatuh tertimpa tangga. Vera dapetin 1 dan 2 tersisa. Apakah emang ada recovery time sudah dapat 1 dan 1 lawan 5 ini udah nggak mungkin sih. Masa iya kasih Viper Speed loh. Nah, 1 HP ditembusin kan. Dan 75 ini angka yang No Namers bagus banget malah. Yap, tentunya No Namers di attacker side-nya sedikit tersendat tadi di awal-awal belum bisa ngebaca, tapi menurut gua adaptivitas dari No Namers yang bisa ngebaca cara permainan dari Cerberus Esports. Berkali-kali mereka nggak cuma mainin ya textbook doang, mereka bermain dengan opsi dan pola yang berbeda-beda. Kadang mereka bait and switch, kadang tiba-tiba mereka main early rotation atau tiba-tiba push mid, dan tadi mereka tiba-tiba langsung ngehit side B dengan begitu aja dan nggak di-expect sama sekali sama Cerberus Esports yang tadi sebenarnya berusaha menangin mid control. Dan ya ini udah bener-bener red flag untuk Cerberus Esports agar lebih sigap lagi, karena memang tadi round sebelum ini bahkan rotation udah ada dari pemain-pemain Cerberus Esports, di mana No Namers memang udah menginjakkan kaki mereka di arah A side, tapi ditinggal lagi sama Kishi. Dan galau emang. Ini questionable, iya. Ini bener-bener cara No Namers bikin pemain-pemain Cerberus Esports ini insecure ini bagus banget, di mana mereka jadi berpikir 2 kali, ini bener nggak ya KA? Apa jangan-jangan rotate lagi? Pola yang nggak bisa ditebak ini menurut gue dari No Namers bagus banget sih, yang dimana Cerberus Esports ya they're caught with their pants down. Bahkan tadi
udah ada di site bahkan. Pemain-pemain no-namers, Red Neval sama Loki masih nyantai ngopi di arah B-side. Ini bener-bener harus bisa ngebaca sih cara permainan dari no-namers dari Cerberus Esports. Tapi kita masuk ke second half yang dimana memang Cerberus Esports akan mengambil kontrol dari attacker side yang ya tadi di Asan kita lihat sendiri. Mereka attacker side-nya juga so-so. Red Neval-nya juga telat nyala. Tapi kalau Red Neval bisa mempertahankan form dia seperti yang saat ada di defender side, menurut gue dia bisa sih untuk mendapatkan important frag tersebut, entry important tersebut, yang dimana juga Akashi di sini. Ya dia juga dapat trade kill yang cukup penting, clutch berkali-kali. Ya, menurut gue Cerberus Esports harus bisa mempertahankan form ini. Tapi no-namers juga Vera di sini udah mulai hidup, udah mulai maju, udah mulai hidup mesinnya. Tapi lagi-lagi Shun, ya dia juga lagi step up banget di match kali ini. Dan kita akan masuk ke pistol round second half, yang dimana lu lihat Red Neval confident banget langsung beli Sheriff di tangan seorang Jet tanpa armor, terlirikon nge-spot pemain-pemain di situ. Ada setidaknya 4 bahkan stack gamble oleh pemain-pemain no-namers yang memang menunjukkan bahwa pergerakan dari pemain-pemain Cerberus Esports menunjukkan bahwa mereka akan ke arah A, tapi ada early barrier orb untuk nutup pergerakan dari pemain-pemain Cerberus Esports, dan mereka pun berubah pikiran di sini. Sky SG akan terspot out di orange, dan itu menjadi sound cue atau cue untuk pemain-pemain no-namers agar melakukan rotasi. Toxic screen sudah dibuka, tapi ada Poison Cloud bersama dengan Snakebite yang nge-delay push. Sky SG bermain di arah Hell. Langsung aja wall dan flame di sini, tentunya wall sangat annoying saat lu hanya menggunakan pistol. Tapi lagi-lagi 5 melawan 5 situasinya harus melakukan retake. Masih berusaha untuk menangin kill di situ Red Neval, early kill ke arah Thames, good entry, ada Recon yang langsung disambar di situ. Spike-nya masih berada di balik wall ini yang harus dipecahkan dan dihancurkan. Sementara itu di balik wall tersebut ada 4 pemain yang sedang mengamuk. Cute kill bahkan Kishi juga bersamaan, tapi diffuse-nya masih di stick oleh Sky SG, langsung dilepas dicari karena terkena Snakebite. Langsung dapat kill, tapi Kishi bisa menutup round tersebut, dan itu adalah round yang baik dari Cerberus Esports. Main fokus, keluarin itu letih, dan saat mereka tahu udah habis itu letihnya, mereka langsung karat. Nah itu adaptasi yang udah ditemuin sama no-namers di awal-awal banget. Mereka telat banget untuk sadar. Dan ketika satu barrier off-nya dibuka, oke, kita langsung lari ke B, dan lo tahu susahnya itu nggak ada barrier off pas melakukan retake di side B. Dan mereka adaptif banget, mereka narik ke rotasi. Dan itu adalah Cerberus yang kita tahu gaya permainan strategi, bukan yang terlalu aim. Karena gue pengen ngomongin lagi kalau Cerberus sedikit renggang, mereka kesusu kayak di first half. Oke, timing ditemukan, Exen dapat 1 kill, tapi ada Kishi yang ready untuk melakukan trade. Swing lagi dari seorang Sky, ternyata ketangkep oleh seorang Kishi. Dan ini kayaknya round yang terbilang cukup mudah, karena sisa pemainnya hanya bermodalkan Spectre, bahkan Sur juga ketangkep. Red Neval headshot clean dengan Spectre-nya 1 lawan 4. Vera emang pemain yang kuat, tapi dia pakai klasik toh, ya nggak bisa dapetin kill walaupun itu dig. Nice try dari pemain-pemain no-namers, tapi Cerberus Esports tentunya akan sangat puas dengan buy round tersebut, dimana hanya kehilangan seorang Loki tadi di XN. Ya, nice aggression, early aggression yang nggak di-expect. Langsung mecahin kepala dari Loki, tapi pemain-pemain Cerberus Esports bisa melakukan tersebut dengan baik, yang dimana juga no-namers nggak punya senjata yang cukup superior lah. Mereka hanya bermain dengan klasik. Not the best weapon you can have, tapi kita masuk ke round yang ke-15 kali ini, dimana mereka bisa setidaknya membeli senjata-senjata yang lebih baik lagi. Ada pergerakan ke arah A, drone dibuka oleh Akashi untuk mencari informasi, dan lo lihat betapa cepatnya rotasi dari pemain-pemain no-namers. Udah ada 4 pemain di arah A side. Akankah Cerberus Esports commit? Tampaknya iya. Tapi Thames bermain di arah window di sini. Masih berusaha mencari plant-nya, langsung di-execute. Tapi Thames kill yang pertama tiba-tiba aja udah tumbang semua pemain Cerberus Esports. Just like that, they're deleted from the server. No-namers dengan stack yang mereka miliki di A, early rotation tersebut membuahkan hasil, ngasih shutdown pergerakan dari pemain-pemain Cerberus Esports. Yeah, just like that.
bener-bener clean. Distraksi yang dikeluarin 3 player nih, kasih space buat Thames tuh. Lihat ada yang nembak-nembak, semua pasti fokusnya ke arah Heaven. Iya. Dan PC juga, udahlah guys, udah hilang 3, mending gue planting aja daripada nggak dapet apa-apa. Ya, nggak dapet apa-apa malah. Dan ya itu menurut gue switch and bet-nya udah bagus banget. Timing yang ditemukan sama Thames. Dan gue sebenarnya dari awal nih pengen banget lihat dari kedua chamber ini agresif di defender side. Walaupun tadi ya dikit kayak main chamber rasa killjoy aman banget. Sedangkan DXN nih masih belum kelihatan juga nih kayak agresif, main bundle terus teleport. Kayak masih kayak gue gak boleh mati. Kalau gue mati trademarknya hilang. Ada Yep. kesempatan untuk pemain-pemain dari Cerberus ntar nge-flanking di mid. Dan itu adalah salah satu yang jarang banget kelihatan mungkin dari tim-tim gede. Kalau tim-tim gede punya chamber, misalnya kita ngomong boom, misalnya kita lihat tim lain ya, mereka kayak nge-pick kayak teleport, gak peduli. Yep. Karena mereka tahu kesempatan untuk melakukan pick tuh mudah. Lihat, berapa kali no-namers misalnya di first half gampang banget di bagian B ini dapat informasi. Begitu juga dengan Cerberus sekarang. Nggak ada resistance-nya. Gampang banget dan udah kedengeran sekarang. Red Novel akan membuka jalan ke arah Yellow dengan Benson di tangan. Toxic Scream, ngedetect 2 player. Nggak ada yang sadar. Cuek banget no namers. Nggak ngeliat. Bahkan ada step barusan. Iya. Kecuekan tersebut harus dipanis dengan 2 player yang hilang. Detect situation. Dan ini adalah kabar baik pastinya untuk tim Cerberus. Gue bener-bener bingung sih, di mana tadi SkySG bener-bener nggak expect ada seorang Red Novel dengan Bestormnya. Itu tadi udah kaki gajah, bener-bener step, tapi dia nggak mau putar badan, mungkin takut, tapi lagi-lagi 4 lawan 2, 5 lawan 2 lebih tepatnya. DXN bisa menjawab dengan 1 kill, tapi Daikin langsung shutdown seorang DXN. Thames nggak bisa dapat banyak, langsung di shutdown oleh PC. 3 pemain yang masih hidup dengan persenjataan mumpuni dan Red Novel tadi dengan entry-nya. Oke, Red Novel emang keras, tapi tadi ini lihat SkySG bener-bener cuek banget, gak diladenin sama sekali. Bahkan pas dipukul dari belakang dia nggak muter sama sekali. Dan itu akhirnya membuahkan hasil untuk Cerberus Esports yang dimana ya mereka mendapatkan entry dan juga spike plan. Sementara itu 10-6 semakin menjauh, semakin mendekat kepada match point. Lagi-lagi no-namers harus bisa memutar otak mereka untuk mendapatkan round-round yang penting ini. They are so dead. Sebuah Tower of the Force sudah dibuka. Vera early push, langsung di-expect SkySG dapat kill, tapi Akashi langsung nge-trade 1 tukar 1. Masih imbang meski persenjataan dari tim no-namers sangat terbatas. Resurrection membangunkan Daikit dari tidurnya di situ. Shun expect pemain-pemainnya keluar dari arah green, tapi Loki dapatkan kill juga di XN demikian. Dengan Tour de Force-nya dapat 2 bahkan di XN. Masih menyala. Lagi-lagi kita kembali ke 3 lawan 3, tapi A side-nya kosong melompong. Menjadi lahan yang bisa dieksploitasi di sini tentunya. Ini akan menjadi momentum untuk Cerberus Esports, tapi setidaknya waktu ini akan digunakan oleh no-namers untuk mencari arsenal, mencari upgrade senjata. Setidaknya mereka bisa mendapatkan beberapa persenjataan, hanya mendapatkan 1 vandal di situ di badan seorang SkySG. Trademark yang nge-spot. Pemain-pemain no-namers yang melakukan rotasi ke arah mid. Daikyut di arah mid, nggak di-expect, langsung dapat kill, dibersihin gitu saja. Dan round yang ke-11 untuk Cerberus Esports sangat baik di sini. Iya, untuk sementara waktu kayak udah kita akan yakin, hampir meyakinkan banget performa dari Cerberus membawa kita untuk ke map ketiga. Dan no-namers ini benar-benar kelabakan banget di defender side. Mereka masuk ke Baiko Cycle, round pentingnya kalah, round barusan juga udah terlalu susah, layernya terlalu banyak untuk dicek. Iya, itu udah switch and bet, udah sulit banget. Udah crossfire juga, tinggal digangguin, pasti semua ngeliat ke arah Eme, dan ya bener aja langsung dapat 2 kill, dan ini kesempatan terbaik dan terbesar untuk nge-closing gap. No-namers apakah mereka bisa membalas? Langsung lari setelah mendengarkan drone yang digunakan, dan beberapa step juga udah kedengeran. Toxic Screen, Poison Cloud langsung digunakan untuk mendelay, dan ini rotasinya udah ketarik nih. Ini tipikal pemain no-namers mirip-mirip kayak Cerberus. Bisa aja nih mereka balik lagi. Menahan, terus bikin overthinking, slow dulu, kasih anti push. Kalau memang no-namersnya gatel atau cari info, ini bisa aja ketangkep. Jadi ini persepsi yang dibentuk sama tim Cerberus bagus banget. Mereka tackle lead, no-namers yang ke pressure. Apakah no-namers nge-push? Itu jadi pertanyaan kan.
Lu Yep. kalau ngelakuin kesalahan emang penting informasi, tapi kalau ngelakuin kesalahan pasti bakal bahaya. Oh, DXN seenggaknya dapetin entry. SkySG bermain dengan sangat agresif di balik toxic, Oh. dapetin 1 kill. Spike akan di-planting tapi ada barrier off yang menghalang. Ah. Memang kena recon dan posisinya 3 lawan 5. Ini sangat-sangat play? menguntungkan Let's untuk play. tim No Namers. Here. The Force dari seorang Daikyut akan digunakan coba untuk mencari advantage dan membalikan keadaan. 1 bisa di-secure, 2 kill. Vera bisa membalas, Akashi dengan shock dart-nya, Devus terus di stick dan Oh. ya nggak bisa dinilai. Nice play. Tapi ekonominya Akashi dapat 2 kill. Ini worth it banget untuk Cerberus. Walaupun mereka menang dari No Namers, ini rontok banget di next round. SkySG Balls of Steel buat melakukan diffuse-nya tentunya bisa dapat diffuse, tapi bener banget dimana Akashi dapat 2 kill, 3 kill bahkan. Ini penting banget sih karena memang perekonomian dari No Namers not the best. Tapi at least Cerberus Esports masih bisa menatap round selanjutnya untuk lebih kuat lagi karena memang No Namers sepertinya mereka akan mix buy sih. Tapi di sini bener banget ada much needed timeout dari No Namers untuk membahas lagi approach yang mereka miliki. Sebenarnya bener sih cara mereka main. Mereka sabar banget keluarin semua delay yang mereka milikin. Tadi SkySG ngeluarin Toxic Screen-nya, Poison Cloud, bahkan tadi Thames dia nyimpen barrier orb buat ngelakuin retake. Mereka udah yakin banget bahwa Cerberus Esports bakal ke B karena memang Cerberus Esports bukan tipikal tim yang suka bait and switch. Mereka nggak coba maksa buat ya kalau misalnya emang tersendat rotate ya enggak, mereka benar-benar maksa banget untuk ngehit satu side. Dan No Namers treated like a book yang dimana memang Thames masih juga menyimpan satu buah barrier orb-nya untuk melakukan retake wall yang dimana tadi SkySG bisa dengan sangat mulus melakukan diffuse-nya. Tapi lagi-lagi Akashi triple kill yang sangat penting tentunya untuk melukai perekonomian dari No Namers. Dan terpaut 4 angka masih No Namers masih bisa mengejar tentunya, masih bisa bernafas. Tapi kita lihat ya mix buy dari No Namers, Judge dan juga Spectre di tangan SkySG dan Thames. Langsung aja dibuka Viper Speed-nya. Akan bermain shotgun gaming. Di balik Viper Speed tersebut tentu senjata yang cukup efektif di dalam Viper Speed close range dan juga ada vulnerability yang terdapatkan di balik Viper Speed tersebut. Tapi mengetahui hal tersebut, tentunya Cerberus Esports langsung rotate ke arah B, nggak mau nembusin Viper Speed-nya. Akashi membuka drone, mencari informasi nge-clear arah green untuk make sure bahwa nggak ada ciki-ciki spot yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain No Namers di sini. Red Neval lagi-lagi memimpin garda terdepan, tapi lu lihat di sini akan maju. Yellow-nya akan dieksploit pakai enggak. Thames dapat kill dengan sangat penting. Kill ke Red Neval dan itu memaksa mundur pemain-pemain dari Cerberus Esports. Hunter's Fury dibuka oleh seorang Akashi, langsung di-swing oleh Loki, tapi Vera dapat kill juga yang sangat penting. Kishi langsung nge-trade dengan sangat cepat. 3 lawan 3 masih fair and square, tapi tentunya ini akan menjadi malapetaka bagi Cerberus Esports jika mereka akan capitalize terhadap hal tersebut. Bahkan seorang SkySG masih nungguin di arah A side, tapi lu lihat Daikyut ngendap keluar sneaky biki ke arah hut di sini, tapi waktunya nggak banyak. 15 detik, you have to go now and you have to go fast karena memang nggak banyak waktu. Ada barrier orb yang dibuka sedikit miss di wallnya, langsung melakukan plan. Ditunggu Daikyut, it's gonna be huge, tapi Akashi langsung nge-kill Vera. Shun harus berdansa di balik side di sini, terpaksa mundur ke arah bridge. SkySG pun hanya memiliki Judge, not the best weapon to call for. Daikyut-nya masih berdansa di balik Snowman, gak bakal di-expect, akan ditunggu tapi oleh seorang Shun. Kalah duel dengan Shun, 1v2 menjadi 1v2 memang. Kishi masih mendapatkan kill. SkySG lagi-lagi ingin mencoba stick gaming, tapi Akashi shutdown SkySG, dan itu round yang cukup mahal untuk Cerberus Esports. Tadi Thames sempat ngasih some glimmer of light untuk tim No Namers, di mana dia dapat entry ke arah Red Neval dengan Spectre-nya langsung di wall, tapi ya not much that he can do. Dan tadi Daikyut sama Shun bener-bener main merry-go-round sih, bener-bener ini ada nggak ya di sini, ini ada nggak ya di sini, bener-bener aja Shun patient banget nungguin si Daikyut dan akhirnya dia expect. Ya itu menurut gua kill pentingnya tuh di Thames. Kalau Thames masih staying alive gitu lama, menurut gua nggak ada kenyamanan untuk tim Cerberus bisa execute masuk dengan itu mudah. Dan juga 1 kill penting ke arah seorang DXN yang trademarknya langsung di shutdown.
dan ekonomi menjadi masalah. Thames dapetin 1 kill, Oh, mungkin wow. ada kesempatan sedikit dari entry tersebut. Hunter's Fury digunakan tetapi nggak connect siapapun. Redfall dengan balasan killnya. Sky SG missing the shot, beruntungnya ada 1 kill. Redfall langsung membalas 3 on 3. Resurrection digunakan, Redfall dengan triple killnya mencoba untuk menutup game kali ini. Udah nge-spot Sun, tapi DXN dengan double kill, mendadak saja jadi 1 lawan 1. Spike-nya drop. Dan benar-benar overthinking banget dari seorang Redfall. Dia nggak tahu keberadaan dari DXN, sedangkan DXN sendiri Low. lagi reposition, timing yang nggak pas, lagi nggak ketemu, bener-bener ngejauh. DXN 30 HP, masih bisa selamat. Redfall buka blast storm, udah ketahuan DXN dengan kelas triple kill. Masih ada nyawa untuk tim No-Namers. What a play! Senjata yang scrappy dari No-Namers. Mereka bisa menemukan kesuksesan. What is this? DXN half HP, 30 HP bahkan gak bisa ditutup sama Red Naval. Terkena timing memang, tadi ini udah bener banget, tapi DXN somehow pull a rabbit out of the hat like a magician. Dapetin kill terakhir, udah ngedash bahkan dengan blast stormnya, tapi langsung di-flick. Oh my god, so cold. DXN becoming the hero that No-Namers need, masih bisa bernafas dan masih bisa memperpanjang asa mereka. Tapi at least Cerberus Esports masih bisa melakukan rebuy dengan persenjataan yang lebih mumpuni. Sementara itu lu lihat dari No-Namers, persenjataan mereka pas-pasan banget, terpaksa mundur dengan dashnya. Tapi kill yang sangat penting oleh Vera, that's a very very sweet shot. Dengan Marshall yang connect ke kepala dari seorang Red Naval. Sementara itu Thames pun masih memiliki resurrection jika ingin dibutuhkan. Masih berusaha untuk mengedor-gedor pintu dari A-side. Daikute, kill ke arah Vera, sementara Shun bisa nge-trade. Toxic Screen dibuka untuk melakukan delay push. Masih memperlambat pergerakan Thames, langsung nge-push. Oh oke, ada sedikit setup yang masih questionable. Tapi 3 melawan 5 lagi-lagi Sky SG pick bundle-bundle tipis dari arah Viper Speed. Terslow pergerakan dari tim Cerberus Esports, Thames bahkan, tapi Kishi masih bisa melakukan refrag trade yang sangat berjalan dari kedua tim. Tapi masih 2 melawan 4. Masih maintainable untuk pemain-pemain No-Namers. Recon dilesatkan, nggak ngedetek siapa-siapa. Shun bahkan lagi-lagi dengan killnya ke arah Akashi. Menyisakan Kishi seorang diri yang disambar kepalanya oleh Vera. Marshall yang nyala banget di sini. Kena. Dapat entry kill ke arah Naval, dapat kill terakhir ke arah seorang Kishi. Bener-bener dapat banget nih Vera. Marshall, sebuah Marshall ini. Buy yang cukup scrappy dari No-Namers, masih bisa bernafas. 30 seconds left. Iya, ini malah menjadi pertanyaan ya. Scrappy buy dari No-Namers, mereka menang. Malah ini scrappy banget playnya. Sloppy menurut gua, bener-bener ceroboh banget dari Cerberus. Ngepick sendiri-sendiri, nggak ada follow up, nggak ada trade. Walaupun ya gue tahu itu Red Naval emang ngebuka jalan, dia ketangkap nggak bisa di trade. Tapi sisanya, Toxic Screen nggak diangkat, posisi angle-nya terlalu banyak. Sekarang posisinya dari Cerberus, mereka ekonominya malah kebalik. Mereka kehilangan kesempatan untuk nutup dan udah kehilangan 1 player. Masih ada kesempatan kalau memang setiap fight-nya begitu sangat clean. Masalahnya No-Namers nih lagi kayak dapet nih potensi-potensi comeback-nya. Redfall dengan 1 kill di arah B, dia bikin space gede banget. Ini gua rasa pasti ketarik. Karena seorang Redfall udah sampai di bawah deket window. Dia bener-bener bebas banget. Dan tim No-Namers sudah nggak mau ambil risiko juga, udah ketahuan dari trademark, udah ketahuan nih di daerah orange dari seorang Redfall. Spike akan di planting. Mendadak jadi retake situation, posisinya malah No-Namers jadi disadvantage karena mereka harus nge-clearance 2 player yang nge-flanking, tapi No-Namers memilih untuk nge-flanking balik gaya Fnatic. 3 player dari arah belakang, Toxic Screen sampai dibuka ke arah long, spot 1 player. Vera, dia harus dapetin 1 kill, sementara waktu Sun dengan 1 pembuka. Sabar. Oke, Thames juga dapetin 1 kill ternyata. Sun bener clean banget dan iya, mendadak aja jadi kebalik. Gak bisa nahan, gak ada resisten dari Cerberus. Dan No-Namers masih bisa selamat. Skor jadi gap 2 angka aja untuk kedua tim. Apakah ya guys ya? Apakah bisa comeback di sini No-Namers 12-10? Courtesy of DXN tadi yang memang nge-clutch tadi triple kill dengan headhunternya, masih bisa memperpanjang nafasnya, dan akhirnya itu momentum kecil yang akhirnya jadi momentum besar, domino effect buat No-Namers.
tetap memperpanjang nafas mereka, tetap bermain dengan sangat agresif, mendapatkan momentum demi momentum yang sangat penting, dan memang momentum itu penting banget. Gue lihat di sini masih bisa untuk melawan. Sementara itu kita masuk ke round yang ke-23, terpaut 2 angka, tertag seorang Kishi. Vera, what was that? Disgusting. One tap, langsung ngedash. This guy is on a level of menace. Lagi-lagi nyala banget. Tapi Red Neval udah masuk ke arah pipes-nya. Akan nangkap basah Shun, tapi di-expect oleh Shun yang lebih sigap untuk membaca pergerakan tersebut. Akashi akan menjadi orang yang kedua untuk menyetor nyawanya tampaknya di sini. Masuk ke arah screen, ketemu sama DXN yang langsung rendezvous out. Tapi ada Shun nembakin tembakan peringatan, keluar kalian dari sini. Sementara itu ada Hunter Fury yang masih bisa digunakan. Shock Dart dipersiapkan juga untuk post plan di sini. DXN nge-punish Loki. Shock Dart yang kedua nggak connect, dapat bahkan oleh seorang Vera. Akashi sendirian nggak bisa berbuat banyak. Everything is turning around and no neighbors. 1 angka lagi untuk comeback. This is looking very surreal. Oh my god. This is Valorant. Yap. Ya, ini kalau ngeliat dari scoreboard aja sebenarnya neck to neck banget ya. Emang ya kalau di map pertama itu udah blunder, udah gak ada yang bisa ngomong apa lagi. Sebenarnya Red Level juga setara, level ya kan. Vera. Dia sampai kaget. Dia bilang, "Sheesh." Itu gila banget, itu skillnya penting banget. Dan Shun juga, menurut gua itu udah 2 krusial penting kill. Cerberus selalu berat untuk merecover keadaan pastinya. Mereka udah gak banyak punya opsi selain ambil advantage dari masing-masing entry-nya, dan 3 lawan 5. Dan sekarang 1 angka away untuk No-Namers. Senjata terbaik untuk Cerberus. Nggak ada scrappy buy, tour de force digunakan. Dan sepertinya push ke arah A side. Udah ngedetect 1 player, masih bisa selamat. Ada Hunter Fury, Red Novel, nice shot untuk openingnya. Updraft dari seorang Vera, masih missing the shot. Dan No-Namers, mereka udah mulai ketarik. Sedangkan Cerberus, mereka udah dapetin entry dan langsung reset. This is all going down to the wires. Kayak SG nge-tag dan nge-spot bahwa ada beberapa pemain dari Cerberus yang akan melakukan rotate ke arah B-side. Sementara itu Daikute nge-expect rotasi dari pemain-pemain No-Namers. Toxic screen dibentangkan, wall dipersiapkan, tapi Red Naval tertag oleh 1 buah drone. Wallnya dihancurin oleh SkySG, gak bakal nge-swing, telat timingnya, swinging through the smoke tapi gak dapat kill. Kishi masih selamat dengan sangat-sangat aman di situ. Masih bisa lompat-lompat gaming, retake situation. Gak punya ultimate selain Bloodstorm dari seorang Vera, sementara itu Kishi. Dan juga Akashi masih punya Hunter's Fury, tentunya ini sudah menjadi sangat sulit untuk No-Namers. Hunter's Fury langsung dibuka untuk mengusir pemain-pemain No-Namers. Tapi masih berusaha, Vera udah ada di balik yellow di sini. Akashi 1 kill tapi ditangkap oleh Daikute. Dan Shun menjadi pemain terakhir yang harus beriming-iming bahwa dia bisa melakukan retake. Tapi tampaknya tidak. We are going to a game 3. Dan No-Namers tidak berhasil mendapatkan comeback tersebut, dan Cerberus Esports menutup 13-11 map Icebox. So close.